Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan. Kali ini saya pengen review iPhone XR yang saya beli kemarin, dan ini saya rekam pakai kamera depan iPhone XR. Kira-kira apa aja sih kelebihannya dan apa aja kekurangannya? Cek video selengkapnya berikut ini. Inilah iPhone XR yang lagi rame diperbincangkan di media sosial, terutama TikTok, yang katanya pengen ganti iPhone 11 atau iPhone 12 ke iPhone XR aja. Dan dia memiliki layar 6,1 inci liquid retina display dengan kecerahan sampai 800 nit. Di bagian samping terdapat volume button dan satu buah tombol silent button yang biasalah yang ada di iPhone. Di bagian bawah terdapat mic dan satu buah port USB Apple Lightning dan satu buah stereo speaker yang suaranya lumayan jernih dan lumayan enak untuk didengar. Sedangkan di bagian kanan terdapat SIM card tray yang berisi 1 nano SIM, bisa dual SIM kalau tambahan eSIM atau yang di Indonesia itu smartphone. Dan di bagian atasnya ada tombol power, sedangkan di bagian paling atas itu nggak ada tombol apapun, cuma terdapat mic kecil sih untuk kita teleponan. Dan di bagian atasnya terdapat poni kameranya, bisa ada sensor Face ID atau sebagainya. Kameranya 7 megapiksel yang cukup oke dan cukup keren. Nanti kita tes hasil gambarnya seperti apa. Di bagian belakangnya bodi kaca yang rentan pecah sih kalau menurut saya, dan satu kamera, dan bodi kacanya cukup unik dan cukup oke sih. Sayangnya masih menempel sih di jari. Kalau saya sih masih suka bodi metal seperti iPhone 5 atau iPhone 12, dan ini bodi yang paling rentan pecah dan pergantiannya cukup mahal sih kalau menurut saya. Dan di settingannya kita pengen lihat sih apa yang terdapat di settingan HP ini. Kita beli 7,499 jutaan. Terlihat iPhone Andri di settingannya. Di situ iPhone-nya versi EOS-nya yang sudah 14.4, jadi yang sudah terbaru dan ada garansi resminya. Jadi kalau nggak ada garansi terbatas ini berarti bukan garansi resmi. Ini new iBox loh, jadi ada garansi resmi, dan garansi resmi 1 tahun. Kalau ada kenapa-napa bisa ganti baru atau ganti unit baru. Biasanya seperti itu. Memori internal iPhone ini 64 GB dan tersisa 47 GB. Terpakai aplikasi-aplikasi bawaan, dan dia mampu update iOS 14.5.1 dan bisa dark mode juga, jadi masih worth it dipakai di tahun ini. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan masih oke lah. Dan kita kurang lengkap kalau nggak ngetes kamera pada iPhone ini. Dan tes pertama pada kamera belakang iPhone ini 12 megapiksel, hasilnya seperti ini. Dan ada juga mode potretnya atau mode bokeh-bokehnya pada iPhone ini, walaupun nggak dual kamera, hasilnya juga seperti ini. Dan kita pengen tes sih hasil kamera depannya 7 megapiksel hasil kamera utamanya, dan hasilnya seperti ini. Dan ada mode potretnya juga atau mode bokehnya dengan aplikasi, hasilnya seperti ini. Dan hasil foto lainnya nanti kita lihatkan setelah ini apakah oke atau enggaknya, dan hasil videonya juga ada. Ini adalah hasil video depan pada iPhone XR. Ya cukup oke sih dengan HD 60 fps, sudah cukup keren dan stabil, tidak ada getaran. Ya ada stabilizernya, jadi cukup oke dan cukup keren. Dan ini hasil video pada iPhone XR 4K, bisa Anda lihat sendiri hasil videonya. Untuk warnanya pasti iPhone sudah cukup keren sih, sudah bisa rekam 4K. Dan ini adalah hasil video pada kamera belakang untuk HD 60 fps. Tadi 4K 60 fps, ini HD. Biasanya di HD sih emang stabilisasinya lebih baik dibandingkan pada 4K 60 fps. Ini di HD sudah cukup oke dan cukup keren. Setelah kita tes foto, kita pengen nonton video YouTube di HP ini. Nonton YouTube sih cukup nyaman dengan layar liquid retina display dengan tingkat kecerahan 800 nit ke atas. Untuk nonton di siang hari maupun malam hari cukup nyaman dan cukup memanjakan mata. Dengan layar seperti ini sih saya suka nonton video, walaupun baterainya cuma 2942 mAh, hampir sedikit lagi ke 3000 mAh, masih oke lah, masih mampu bertahan sampai jam 6 sore. Sekarang kita tes untuk bermain game. Game pertama yang kita tes yaitu game Mobile Legends. Bisa settingan di ultra dan bisa
rata kanan semuanya. Settingan ini sih cukup oke di permainan game Mobile Legends dan sangat mendukung untuk bermain game Mobile Legends lama-lama. Dan bermain game Mobile Legends pada iPhone XR ini cukup oke banget, walaupun RAM-nya cuma 3GB tapi setara dengan RAM 6GB di Android. Jadi sudah cukup nyaman dan sudah cukup playable dalam bermain game Mobile Legends. Dan secara grafisnya juga tinggi dan cara permainan lama-lama juga enak banget dan tidak ada kendala apapun, smooth walaupun jaringannya kadang lemah tapi tetap smooth dan tetap stabil sih. Ya saya sarankan sih untuk bermain game pakai WiFi sih biar lebih hemat baterai karena baterainya yang cukup kecil tadi hampir 3000 mAh, dan untuk bermain game selama 30 menit itu berkurang sampai 8 atau sampai 12%. Jadi cukup boros sih kalau menurut saya. Apabila Anda bermain game di luar ruangan, lebih baik saya sarankan pakai power bank untuk cadangan baterainya, tapi nggak masalah sih kalau cuma main game 1 ronde atau 2 ronde. Dan kita langsung aja ke tes game PUBG seperti apa. Game PUBG kayaknya lebih oke atau lebih playable atau enggak sih. Di grafiknya sih itu sudah bisa HDR Extreme. Wow, tanpa diduga-duga ini lebih oke daripada Android yang katanya flagship itu, tapi di game PUBG di iPhone XR ini bisa HDR Extreme. Di Poco X3 Pro pun ya sama seperti ini, bisa dibandingkan dengan handphone flagship dari kelas Android. Ya wajar lah harganya 7 jutaan, iPhone walaupun RAM-nya cuma 3GB tapi sudah mendukung HDR Extreme. Dan permainan game PUBG sudah cukup nyaman dan cukup oke, tingkat kepanasannya sih masih terbilang normal. Kalau saya sih masih rekomen sih kalau bermain game PUBG, Mobile Legends, Free Fire, atau game-game lainnya. Kalau game Genshin Impact saya nggak ngetes secara langsung sih. Ya kalau di tes-tes yang YouTuber lainnya sih masih playable aja. Kalau menurut saya bagi Anda pecinta game sih masih oke dan masih worth it untuk beli HP ini di tahun 2021. Masih oke aja sih. Secara kesimpulan HP ini sangat worth it dari segi kamera. Dengan chipset A12 sudah cukup nyaman untuk bermain game dan RAM 3GB tidak ada kendala apapun untuk bermain game berat maupun ringan seperti Mobile Legends. Dengan spesifikasi yang sebelah kanan ini bisa Anda lihat sendiri sih pertimbangan untuk membeli HP ini di tahun 2021. Secara keseluruhan paling yang kurangnya sih kalau HP ini cuma baterainya yang kurang besar kalau menurut saya, tapi dari segi mobilitas atau perpindahan aplikasi ke satu lainnya, multitaskingnya sangat-sangat oke dan sangat-sangat worth it. Satu lagi kurangnya yaitu bodi belakang yang terbuat dari kaca jadi rentan pecah yang sangat beresiko sih, dan ini sudah anti air kedalaman 1 meter. Jadi kalau Anda pengen beli flagship, lebih baik beli HP ini aja dibandingkan flagship 5 jutaan dari Android. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan komen di bawah ini apabila Anda suka, dan apabila Anda tidak suka silahkan klik dislike. Jangan lupa subscribe untuk channel saya berkembang lebih baik lagi, dan salam dari saya Andri Haryawan di Coba Gadget.